ini, tapi kadang-kadang saya juga kami awam ini sering ikut-ikut. Terima kasih. Kita ini nggak boleh benci kepada keturunan Rasulullah, harus senang. Yang kedua, nasab habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia, kata para ulama dulu sahih. Bahkan Ba'alawi ini termasuk keturunan Rasulullah yang nasabnya paling sahih di dunia, termasuk yang paling sahih, lebih sahih daripada yang lain. Ini di Indonesia kok ada narasi-narasi isu-isu nasabnya batal. Gak benar itu. Dan ini kelompok yang membatalkan nasab Ba'alawi yang dilanggar dua. Yang pertama, melanggar otoritas ulama, karena mereka tidak mengindahkan, tidak menghargai pernyataan para ulama dulu yang mengatakan sahih. Para ulama bilang sahih, kita ini ikut ulama dalam masalah ini. Yang kedua, selain mengindahkan, mengabaikan para ulama, yang kedua ya menanamkan kebencian kepada para habaib. Dan memang nasab mereka sahih, dan itu gak boleh. Kita ini benci kepada orang yang bukan habib, itu gak boleh. Apalagi merendahkan aja, merendahkan apa, karena gak boleh. Apalagi habib, tambah gak boleh, jelas dosa besar ini. Karenanya kita gak perlu ikut-ikutan dengan narasi-narasi yang benci kepada para habaib, karena sasaran tembaknya dua, habaib dan ulama. Ulama yang mengesahkan, padahal itu ijma ulama. Ulama yang mengesahkan juga ikut-ikutan dibenci. Apa-apaan ini namanya. Dan ini memang termasuk program Barat ya, Zionis. Dulu narasi-narasi 2015 anti Arab dengan narasi Islam Nusantara, muatannya benci bangsa Arab. Mengapa benci Arab? Karena di dalam hadis bughdul Arab nifaq, benci bangsa Arab itu kemunafikan. Mengapa? Karena tujuan utamanya nanti umat Islam itu biar tidak suka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu dari Arab. Kemudian setelah narasi benci Arab ini tenggelam, diganti dengan narasi baru, benci habaib. Kita gak boleh begitu. Dan ini pengaruhnya luar biasa, pengaruhnya narasi anti habaib. Dan memang ya yang bawa-bawa ya pakai sorban ya, dipanggil kiai, dipanggil gus, ya macam-macam lah. Tapi kiai gus sekarang ini hati-hati, walaupun dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil ustadz, hati-hati. Kalau yang disampaikan nggak sama dengan ulama-ulama dulu, sebaiknya tinggalkan. Karena ulama-ulama dulu lebih soleh daripada orang sekarang. Yang sekarang banyak terkontaminasi uang haram. Akhirnya yang keluar dari mulutnya ajaran yang tidak benar. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan itu. Itu nasabnya paling sahih. Dan yang menyebarkan Islam ke negeri kita memang keluarga para habaib dulu. Wali Songo di Jawa itu keluarga habaib, karena mereka dari Sadah Ba'alawi. Termasuk Wali Songo kan rutenya dari Hadramaut, kemudian ke India, dari India ke Uzbekistan, dari Uzbekistan ke Jampang, lalu ke seluruh Nusantara. Di Jawa dipanggil Wali Songo. Sebenarnya sampai ke Indonesia Timur itu satu keluarga. Saudara Kesultanan Ternate itu masih keluarganya Wali Songo. Kemudian yang di Aceh juga begitu, satu rukun keluarga dulu, kalau dilihat di sejarah itu. Dan ini mau dibilang ternyata bukan sayyid atau bukan apa, itu narasi modern. Kita hati-hati saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia maupun di negara-negara lain, kami di sini sedang membangun pondok pesantren Al-Hujjah
yang terletak di Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sumatera. Ini lahan ada 2,5 hektar untuk Pondok Pesantren Al-Hujjah, Pondok Pesantren Putra, dan lahan sebelahnya 1 hektar untuk Pondok Pesantren Putri. Ini lagi pembangunan musola putra, setelah ini asrama, madrasah, kemudian kamar para asatid. Barangkali saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami harap, ya, harapan kami semuanya silahkan yang akan memberikan kontribusi sumbangan bagi pondok pesantren kita ini. Ini insya Allah, ya, tujuannya untuk mendidik putra-putri kaum muslimin, terutama yang berada di Provinsi Riau, ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah. Saya berharap, kami semuanya berharap, sumbangan terbaik Anda untuk Pondok Pesantren Al-Hujjah ini disalurkan melalui rekening kami di Al-Hujjah, Yayasan Al-Hujjah, Yayasan Islam Al-Hujjah Riau. Sekian harapan dari kami, juga pemberitahuan. Mudah-mudahan Anda semuanya tertarik untuk memberikan kontribusi dan sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sekali jalan gitu? Iya. Istilahnya keras tadi itu bisa untuk ganti saung dia makan, duduk gitu. Kalau plan ke depan Pak Yai, tiap bangunan ada saung Pak Yai. Tiap bangunan itu kan tinggi, hampir berapa meter jarak kemarin tinggi kok. Karena kan gedungnya lantai 3 loh Pak. Kalau jaraknya nggak tinggi, nggak lebar, nanti kayak jalan, ini nggak bisa. Ini mana ini udah berbalik, taruh kompas di Masjid Demak katanya. Nanti tempat yang ini nanti namanya satu-satu. Nanti di atas Pak, nanti kasih plakat.